tentang bagaimana cara merawat tali pusat bayi baru lahir. Jadi pada saat nanti bapak, ibu, nenek kalau pulang ke rumah bisa merawat tali pusat dengan mandiri. Nah, di sini bisa dilihat dalam leaflet ini berisi informasi tentang bagaimana cara perawatan tali pusat. Kan saya jelaskan sedikit kenapa kita harus merawat tali pusat bayi. Padahal sebenarnya ini cuma sepele, tapi kalau tali pusat itu tidak dirawat dengan baik, dia itu bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi harus diperhatikan baik-baik pada saat melakukan perawatan tali pusat. Nah, di sini perawatan tali pusat sendiri tujuannya itu untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi. Jika infeksi ini lebih parah, akan terjadi tetanus pada bayi, dan tetanus itulah yang akan menyebabkan kematian pada bayi. Kemudian ini sebelum kita melakukan perawatan tali pusat, yang jelas kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada air hangat, kita menyiapkan air hangat. Kemudian ada kapas, terus ada kasa steril. Jika di rumah ibu-ibu tidak ada kasa steril, bisa menggunakan kain bersih saja. Kemudian ada sarung tangan. Mungkin kan di rumah juga tidak ada sarung tangan, bisa dengan mencuci tangan saja dengan sabun di air mengalir. Yang penting kita pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Setelah itu, kapan sih waktunya kita melakukan perawatan tali pusat pada bayi? Yaitu yang bagusnya itu pada saat kita memandikan bayi pada pagi dan sore hari, atau sewaktu-waktu kalau kita melihat tali pusat bayinya itu kotor, kita bisa membersihkan tali pusatnya. Kemudian hal yang harus diperhatikan pada saat merawat tali pusat bayi, itu cara bagaimana memakaikan popok atau pampers. Biasanya kan itu nanti di sini akan saya jelaskan, atau saya demonstrasikan, dan nanti akan saya putarkan videonya. Dan kemudian jika terdapat tanda-tanda infeksi tali pusat, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam tanda-tanda infeksi tali pusat. Yang pertama itu pusat bayi berdarah, kemudian keluarnya cairan berwarna kuning atau di sini disebut nanah. Kemudian biasanya bayinya rewel, menangis terus, sudah dikasih minum tetap menangis, popok atau pampersnya tetap bersih, tapi tetap bayinya menangis, terus bayinya demam. Kita bisa mencurigai terjadinya infeksi tali pusat. Tapi kita lihat dulu tali pusatnya apakah merah, keluar darah, keluar nanah. Pokoknya kita memperhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat ini. Jika terjadi tanda-tanda infeksi tali pusat ini, kita bisa segera ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke pustu atau ke puskesmas. Oke, itu sedikit informasi dari saya. Kemudian saya akan memutarkan video bagaimana cara perawatan tali pusat. Bisa kelihatan ini? Bisa kelihatan, ibu bisa lihat di sini. Saya bidang sterilitas, saya bekerja di Fakultas RSUD Mapolri Kabupaten Luau. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Sebelum melakukan perawatan tali pusat, diharapkan tangan dalam keadaan bersih ya Moms. Dalam video ini saya memakai hand rub, namun Moms di rumah bisa mencuci tangan dengan sabun.
memastikan alat dan bahan tersedia, kemudian kita langsung melakukan perawatan tali pusat. Ambil yang perasaan atau celana. Ambil kapas, kemudian celupkan ke dalam air hangat yang telah disediakan. Ibu ada pampers perekat. Kemudian bersihkan tali pusat dengan lembut dan secara perlahan. Hindari menarik tali pusat atau menggosok terlalu keras. Kemudian keringkan tali pusat menggunakan kasa steril atau bisa menggunakan kain bersih. Pada prinsipnya, perawatan tali pusat pada bayi baru lahir dibiarkan dalam keadaan bersih dan kering. Tidak perlu menambahkan apapun atau membubuhi apapun. Jadi biasanya itu kalau orang di kampung itu pasti orang taruh bubur. Jika moms khawatir ada tali itu pusat bayi ditemukan terkena minyak, kotoran, biar cepat sebaiknya cepat lepas. moms membungkus tali pusat menggunakan kasa steril. Yang perlu diperhatikan di saat membungkus menggunakan kasa steril, moms tidak perlu membubuhi betadine. Tips berikutnya, cara memakaikan popok pada bayi. Bapak ada pampers perekat. Boleh sama minta sama ibunya di sana. Pada saat memakaikan popok pada bayi, lipatlah bagian depan popok. Usahakan tali pusat berada di bawah popok ya moms. Hal ini untuk menghindari agar tali pusat bayi tidak terkena kencing atau kotoran bayi. Demikian video edukasi tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Saya Itu saja. Assalamualaikum Itu saja. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk merawat tali pusat adik. Tapi sebelumnya kita menggunakan hand rub atau kalau di rumah cuci tangan saja dengan sabun. Oh, kalau ada hand sanitizer boleh. Tapi lebih bagus cuci tangan dulu pakai sabun di bawah air mengalir. Kemudian pakai sabun tangan. Ini air hangat ya. Kemudian ada kapas. Kapas dengan kasa. Kalau tidak ada kasa, pakai kain bersih saja. Kemudian kapasnya ini kita celupkan di air hangat. Kemudian tali pusatnya dibersihkan. Dibersihkannya di sini di tap-tap saja di bagian jangan digosok keras.
tap saja. Jangan digosok keras, jangan ditarik. Kasihan toh ditarik nanti keluar darah. Oke. Setelah itu bersihkan dengan kasa steril atau kain bersih. Sebenarnya dia sudah begini saja, dibiarkan bersih dan kering. Dibiarkan begini saja, dia tidak dibubuhi apa-apa, minyak, bedak, betadin tidak perlu. Tapi kalau di rumah nanti tali pusatnya ada itu kayak basah. Ada bayinya siapa yang kemarin saya kasih mandi terus basah ininya, kayak ada lendirnya, terus agak berbau. Bagaimana nanti penanganannya? Habis dikasih bersih toh, habis dikasih mandi dikasih bersih, baru kalau ada alkohol di rumah dengan kasa steril atau ada biasa di apotek itu dijual yang terbungkus, dia ada kasanya, ada ditaruh alkohol, alkafil namanya. Nah, kalau ini cuma kalau seandainya toh itu tali pusatnya basah, terus ini ditaruh alkohol tak keras, terus kita bersihkan dengan pakai alkohol saja atau dibungkus menggunakan kasa alkohol ini. Begitu saja. Namun kalau seandainya tali pusatnya itu malah tambah parah, tambah infeksi dan tambah merah di sini atau berbau, segera langsung seperti saya bilang tadi ke pustu atau ke puskesmas terdekat. Seperti itu. Atau kalau seandainya khawatir tali pusatnya ada nanti kena kotoran, bisa dibungkus juga, tapi tidak usah pakai apa-apa, cuma pakai kasa steril, tidak usah pakai alkohol. Kalau khawatir toh, kalau kotor bayi tali pusatnya. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan bagaimana cara memakaikan popok atau pampers. Habis budi, sobat kencing dulu. Oh, cara memakaikan popok atau pampers. Sebenarnya lebih bagus kalau untuk bayi baru lahir begini menggunakan pampers perekat, cuman adanya yang celana. Yang diperhatikan ini cowok, anak cowok, jadi biasa kalau ininya ke atas begitu malah kena tali pusatnya. Jadi usahakan ini penisnya ke bawah begitu ya. Anaknya ibu perempuan, ibu juga perempuan, oh laki-laki. Jadi perhatikan ya nanti kalau kasih pasang pampers. So itu makanya lebih bagus yang perekat. Kalau perekat bisa dilipat, ini juga jadi dilipat, harus tali pusatnya di atas segitu, karena dikhawatirkan nanti kalau tali pusatnya di dalam nanti kena kencingnya atau kena airnya ada, jadi itu malah sumber infeksi nanti. Oke, jadi begitu cara perawatan pusat dan memakaikan popok dengan baik. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu. Jadi saat pada pulang ke rumah nanti, saya harapkan bisa menerapkan informasi ini tentang cara perawatan tali pusat ini. Oke, sekian. Saya wabillahi taufiq
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.